Amin. 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 Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Habib Muhammad Syakir Al-Qaus hafizahullah wa ra'ah. Amin. Juga semua yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita maksudkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik serta hidayah, serta rahmat, kekuatan dan tenaga pikiran untuk menuntut ilmunya dan mengamalkan ilmunya sehingga kita meninggal dalam membawa nikmat iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita. Kitab Al-Mutakhabat fil Mahfuzat di Kalami Madaris Al-Awwaliyah wal Ibtidaiyah di Indonesia, Jama'ah wa Qabah Al-Alim Al-Qadir Al-Ustaz Umar bin Jabbar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi sampai ke halaman 8 bab 5 nomor 5 halaman 8 bab 5 nomor 5 manfaat rokok dengan 5. Saya baca. Baca deh. Manfaat rokok. Terus
Baca dik, baca dik. Saya baca. 6. Bersama kasih 6. Somata. Salimah. Dari mana? Kasirun. Asroti lisani. Yurjiman yuhibbu anjas kama minal Marhubi. an yumiska lisan Yumsika Sana yumiska lisan an qobihil kalami Tantiq bil kalimati wa fa'antana malakat wa kanat laka aw alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Man farrot. Barang siapa farroto. Farroto itu bisa melalaikan. Man farroto. Barang siapa yang melalaikan, nadima, maka pasti akan menyesal. Nadima, maka pasti akan menyesal. Kemudian syarahnya, penjelasannya oleh man ahmala. Barang siapa yang meremehkan, ahmala itu bisa meremehkan. Atau bermalas-malasan. Remehkan atau bermalas-malasan. Syu'una, semua perkara. Syu'una, barang siapa yang meremehkan atau bermalas-malasan. Syu'una, semua perkara. Nafsihi, pada dirinya. Nafsihi, pada dirinya. Fisigori, di sigori, masa kecilnya. Nadima, maka akan menyesal. Boleh kami pasti, maka pasti akan menyesal atau maka akan menyesal. Ala terhadap amalihi, perbuatannya, bil kibari, di masa di al-kibari, masa tua. Besar apa tadi? Kecil, besar berarti. Fisigor di masa kecil, fil kibar di masa besar.
kesatuan. Man somata, kemudian yang keenam, man somata, man barang siapa somata, diam. Man somata, barang siapa yang diam, salima, maka pasti akan selamat. Man somata salima, barang siapa yang diam, salima, maka pasti akan selamat. Man somata salima. Kemudian syarahnya, penjelasannya, kathirun, banyak. Kathirun, banyak. Minasyar, min dari asyar, keburukan. Asyar, keburukan. Yusibu, yang menimpa. Kathirun minasyar, kathirun minasyar yusibu, banyak dari keburukan yang menimpa, yusibu yang menimpa al-mar'a, seseorang. Min dari athroti, tergelincirnya. Athroti, tergelincirnya. Min dari athroti, tergelincirnya. Lisanihi, lisan. Tergelincir ya, tergelincir. Lisanihi, lisannya atau lidahnya. Fajadirun, fajadirun ini bisa arti maka sepantasnya. Fajadirun, maka sepantasnya. Ini fajadirun, maka sepantasnya. Biman, terhadap orang. Mari misalkan biman, terhadap orang. Ini nanti yang belum punya kitab di data nih, tulis ada orang, nanti kasih tahu di Pak. Fajadirun, maka sepantasnya atau selayaknya biman bagi orang, apa tadi? Terhadap orang. Yuhibbu, yang suka. Yuhibbu, yang suka. An yaslama, selamat. Yuhibbu, yang suka hanya selamat min atau minal dari al-makruh, yang tidak disukai atau yang dibenci. Makruh, yang tidak disukai atau dibenci. Arti makruh itu tidak disukai atau an, hendaknya. Yumsika, menahan. Lisanahu, lisannya. An, dari qabihi, jeleknya. An yumsika lisanahu an qabihil kalam, hendaknya dia menahan lisannya dari jeleknya qabih, jeleknya al-kalam, ucapan. Ani musika lisanahu an qabihil kalam, hendaknya dia menahan lisannya dari jeleknya ucapan. Idza, apabila lam tantib, apabila lam tantib, tidak
kamu ucapkan, lam tantik, apabila tidak kamu ucapkan, bil kalimat, dengan kalimat itu, idza lam tantik bil kalimat, apabila tidak kamu ucapkan bil kalimat, dengan kalimat itu, fa'anta maka kamu malikuha, fa'anta maka kamu malikuha. Idza lam tantik bil kalimat fa'anta malikuha, maka kamu malikuha. Apa? Malik itu raja, menguasainya. Fa'anta maka kamu malikuha, yang menguasainya. Fa'anta maka kamu malikuha, yang menguasainya. Fa'idza, dan apabila natokta, kamu ucapkan, fa'idza, apabila natokta, kamu ucapkan, biha, dengan kalimat itu. Biha itu bisa dengan kalimat itu, dengan kalimatnya, atau bisa dengan kalimat itu dalam kurung kalimat yang jelek itu. Biha, kalimat itu dalam kurung kalimat yang jelek. Malakatka, fa'idza natokta, apabila kamu mengucapkan biha, dengan kalimat itu, maksudnya kalimat yang jelek, malakatka, maka dia akan menguasai kamu. Wakana, dan itu akan menjadi, wa dan kana itu akan menjadi, laka, untukmu, dalam kurung kemanfaatan, laka, untukmu, atau alaika, atasmu, dalam kurung beban atau dosa, tuntutan. Fa'idza natokta, fa'idza apabila, ada yang bilang, fa'idza apabila natokta, kamu mengucapkan, biha, dengan kalimat itu, malakatka, maka dia akan menguasai kamu. Gitu tadi. Wakana, dan itu akan menjadi apa? Dan itu akan menjadi, wakana, dan itu akan menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kata penyemangat atau kata mutiara berikutnya yang kita lanjutkan, mengfarrokoh nadim, barang siapa yang melalaikan, barang siapa yang menggampang-gampangi, barang siapa yang bermalas-malasan, nadim, maka dia akan menyesal. Itu pasti itu, pasti. Kalau menggampang-gampangin, males-malesin, melalaikan, maka ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akan menyesal. Itu pasti. Dalam hal apapun. Kemudian penjelasannya, menahla syuhuna nafsi fisyidor, barang siapa yang menggampang-gampangin, yang remehi, yang bermalas-malasan atas segala perkara urusannya,
di masa kecilnya, di masa sekarang, nadima ala amali fil kibar, maka dia pasti akan menyesal atas perbuatannya di masa. Berapa sih? Gak usah jauh-jauh, sekarang apa yang kita nyeselin? Banyak kan? Banyak. Ketika ada dulu pembelajaran tentang keahlian, sekarang dibutuhin, nyesel. Kenapa dulu gua enggak? Jika dulu ada yang setia, kita tinggalin, nyesel. Ceritanya seperti itu. Jadi yang gampang-gampang menyelesaikan perkara kehidupannya di masa kecil, maka dia bakal menyesal di masa tuanya. Kalau cerita dengan cerita orang tua kita, ada menyesal. Cerita orang tua tuh banyak penyesalannya. Kalau memang orang tua tersebut terbuka, mereka banyak penyesalannya. Kenapa dulu nggak begini? Kenapa dulu nggak begini? Kenapa dulu nggak begini? Ya, kemarin anak dapat qadarullah, dapat tugas belajar bareng sama bapak-bapak. Yang notabene rata-rata udah punya cucu, nyesel. Ada yang mikro 1, ada yang mikro 3, ada yang baru mikro 5, yang RW-nya baru mikro 5, yang RT-nya baru mikro 6, gitu. Kenapa nyesel? Setiap ketemu hanya penyesalan ya dibicarakan. Sampai-sampai ada yang minta bikinin ringkasan. Mungkin nanti kalau udah masuk babnya, mungkin nanti Anda suruh print gitu. Bikin ringkasan tentang gimana apa? Sholat jenazah. Saya nggak pernah nyolatin orang, dia bilang gitu. Nah, dan saya nggak tahu caranya itu gimana. Saya nggak pernah nyolatin orang dan saya nggak tahu caranya. Anda bikin sholat ringkasan, tata cara sholat jenazah seringkas-ringkasnya. Doanya juga udah sering yang biasa kita dengar. Nanti di bab itu berapa kali pertemuan lagi baru ketemu di bab sholat jenazah. Waktu itu dia minta bikinin, yang bikin. Gak bisa, sholat jenazah. Nyesel. Tapi tahu diri, alhamdulillah tahu diri. Saya nggak bisa sholat jenazah. Saya nggak pernah bisa sholat jenazah karena saya nggak bisa. Tapi sadar diri. Nggak bisa sadar diri. Masya Allah kasih semangat, Masya Allah kasih jalan. Dan sadar diri, nggak mau ngikutin. Nggak orang yang di luaran bisa kagak bisa maju deh. Lumayan buat beli rokok, angkotnya. Peang. Kan gitu ya. Karena orang ngelatih biasanya ada angkot ya. Gua udah meninggal, saya meninggal. Amin. Semangat. Soalnya nggak bisa. Kalau nggak bisa, Allahu Akbar. Begitu dah. Allahu Akbar. Jangan, bagi kita tuh jangan. Kalau nggak tahu nggak usah. Nggak usah. Nggak usah sampai ada duit, nggak usah ambil gitu banget. Masih banyak yang lain. Sebab nanti kita bakal dituntut nanti itu. Ya. Jangan dikira nggak ada hari pembalasan, nanti kita bakal dituntut. Nanti kita bakal ketemu begini nih. Ketika kita hari nanti baru ada nyesal. Iya ya, kenapa nggak dari dulu begitu kan? Kemudian selanjutnya mensolata salimah. Karena siapa yang diam, maka dia pasti akan selamat. Nah ini perkara lisan. Lidah tidak bertulang, katanya seperti itu. Lidah tidak bertulang. Karena tadi buka salah satu bukunya Ustaz Cegah
tentang daripada terapi hati. Buka di bab bahayanya lisan itu. Bab bahaya lisan 1, tapi terpecah menjadi 19 bab. Bab bahaya lisan 1, tapi terpecah menjadi 19 bab. Saking kebanyakan orang masuk neraka itu karena lisan. Pernah ditanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya, wahai Nabi, amalan apa atau sebab apa yang paling banyak orang masuk ke surga? Nabi cuma jawab, yang paling banyak orang masuk ke surga itu sebabnya cuma 2, takwa Allah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan juga mempunyai perilaku baik, akhlak yang baik. Dan juga sebab apa yang paling banyak orang masuk ke neraka? Ditanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian jawabnya apa? Al-ajwafan. Ada 2 lubang yang membuat orang itu banyak masuk neraka. Yang pertama apa? Al-fam, lubang mulut. Maksudnya apa? Lisan. Atau lidah. Lisan atau lidah. Terus al-farj, kemaluan. 2 lubang ini yang membuat orang banyak masuk neraka. Jadi benar-benar kita harus tahan lidah. Karena kita nggak tahu, terkadang ada ucapan-ucapan yang kita lontarkan itu menyakiti perasaan orang, dan orang itu nggak mengerti. Tapi dia nyesek dengarnya gitu. Ada yang seperti itu. Sering bahkan ya. Itu yang benar-benar harus kita jaga. Termasuk anak juga semua. Kita harus benar-benar menjaga, sungguh-sungguh dalam menjaga lisan. Sekarang lisan bisa terwakili oleh HP. Ini yang harus kita hati-hati juga. Ada yang mengatakan pakar. Dalam buku tersebut dijelaskan ada pakar yang mengatakan laki-laki itu akan mengeluarkan 20.000 kalimat dalam satu hari, 20.000 kata dalam satu hari. Dan perempuan itu akan mengeluarkan 40.000 kata dalam satu hari. Banyak kan? Jadi jangan kaget kalau dengar perempuan ngomong banyak. Bedanya jauh. Tapi dalam setiap kata yang dilontarkan itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Itu yang harus kita hati-hati. Ya. Makanya di sini penjelasannya apa? Katsirun nasyar yusibul mar'a an atratil lisan. Banyak daripada keburukan. Banyak nih keburukan nih banyak yang menimpa seseorang itu dikarenakan atau disebabkan tergelincirnya lisan, ketelepasan, atau ngomong nggak pakai pikir gitu. Fajadirun biman yuhibbu an yaslama minal makruh. Maka selayaknya, maka tepatnya bagi orang yang demen atau orang yang suka atau orang yang pengen selamat dari sesuatu yang tidak diinginkan, hendaknya dia menahan lisannya. Anyumsika lisanahu, hendaknya dia menahan lisan. An qabihil kalam, dari perkataan yang buruk atau perkataan yang jelek. Kudu ditahan. Kudu nahan mulut, nahan lisan. Makanya di bab puasa tuh ya, salah satu imam, kalau nggak salah Imam Ghazali mengatakan orang berpuasa itu terbagi menjadi 3. Ada puasanya am, puasa orang umum. Puasa orang umum apa? Udah cuma sebatas nahan makan, nahan minum, nahan nafsu gitu aja. Ada puasanya orang khusus. Apa itu puasa orang khusus? Selain dia menahan makan, minum, dan hawa nafsu lainnya, dia menahan apa? Lisannya. Dia menahan apa? Pandangannya.
dia menahan apa? Pendengarannya. Semua ditahan. Idza lam tantiq bil kalimat, apabila kamu tidak mengucapkan dengan kalimat itu, maksudnya kalimat yang jelek. Apabila kamu tidak mengucapkan dengan kalimat itu atau kalimat yang jelek, fa anta malikuha, maka kamu akan menguasainya. Maksudnya apa? Kalau kita nggak mengucapin perkataan yang jelek, berarti kita bisa mengendalikan, insya Allah kita bisa mengendalikan lisan kita. Kalau kita nggak mengucapkan atau melontarkan kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang buruk, maka insya Allah kita bakal bisa menguasai lisan kita bisa tahan. Kemudian penjelasan berikutnya, faizan nafakta biha malakatka. Apabila kita atau kamu telah mengucapkan biha dengan kalimat itu atau kalimat yang jelek, malakatka, maka kalimat yang jelek itu akan menguasai kita. Keterusan maksudnya. Kalau udah ngomong jelek keterusan. Kalau kita bisa nahan nggak ngomong jelek, berarti insya Allah mudah-mudahan kita bisa menguasai lisan kita. Tapi kalau kita udah, makanya ada orang yang ngomongnya jelek, kamu udah setiap ketemu ngomongin jelek, setiap ketemu ngomongin jelek. Arti ngomongin jelek bukan ngatain jelek nggak begitu. Ya, ngatain ngomongin jelek nggak begitu. Maksudnya, ya kalau ngomongin jelek ya udah. Termasuk ngomongin jelek apa sih? Gibah, namimah, ngadu domba, hasud. Biasanya pembuka kalimatnya tuh, lu tahu nggak? Gimana? Itu kalimat pembuka itu. Paling enak tuh. Kalimat pembuka paling enak. Lu tahu. Oke, coba kalau kita coba pikirin ya. Ternyata memang benar. Kalau kita nggak tahan, maka kita akan dikuasai oleh lidah itu. Misalkan gitu, kayak tadi kalimat pembuka, lu tahu gak? Si pembicara ngomong gitu. Nah itu dia udah mulai berusaha buat membuka. Pendengar kepo pengen tahu. Gimana? Si anu gini, udah mulai deh. Ya, udah mulai deh. Nah itu kalau udah begitu, nah dua-duanya itu jadi kalimat jeleknya itu menguasai dirinya, menguasai lisannya. Udah keterusan. Makanya kalau orang udah ngomongin tuh udah keterusan, pasti deh. Bener gak? Nah, manggut aja. Kalau nggak jadi gimana? Nggak jadi kan? Paksa. Tapi gatal berarti. Oke, udah paling enak. Ya itu buat apa? Buat ini kita ya. Semangat diri kita buat memperbaiki diri. Jadi bukan cuma ngaji tapi nggak ada hasilnya. Karena kesian kemarin. Belum lama. Ini buat ibrah aja, buat pelajaran buat kita. Ada orang datang ke rumah. Saya pernah main hari Selasa. Sebenarnya nggak jadi ya ketemu Selasa. Ini orang kemarin dia belajar kursus di Dalwa Cawang, akhirnya karena nggak lanjut merapat kan, minta izin sambil cerita. Dulu waktu dia cerita kemarin dia cerita tuh kalau ketemu di Cawang, dia ini kuliah jurusan bahasa Arab atau agama, pokoknya di antara dua, lupa. Hingga dia membutuhkan pengetahuan lebih tentang agama Islam. Sampai anak julukin gerung, kayak gerung ya. Umurnya baru berapa belas. Dia pada ngobrol, anda butuh wawasan baru. Angkanya bilang gitu. Dia butuh wawasan baru. Dia bilang, saat kalau Muhammadiyah begini. Dia buka tuh. Kalau Ahmadiyah begini, kalau Al-Irsyad begini, itu kok gitu. Jadi kan ini kan
Islam kan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada Al-Satu, ada macam-macam. Ada Sunni itu kalau kita bilang biasa seringan Wahabi gitu kan. Itu dibuka sama dia. Anda dapat wawasan dari dia. Saya hadir di sini saat pokoknya dia cerita panjang lebar dia cerita sampai di ujung akhirnya dia mentok ke salah satu akhirnya dia hadir pengajian, dia cerita hadir pengajian, cerita ujungnya itu dia hadir pengajian, si gurunya sakit kaki bengkak nggak datang. Kemudian jamaah satu kemudian ngobrol, di jamaah satu ngajak dia buat hadir pengajian gurunya. Itu Toreko, Naksabandi, Naki, udah ribet dah, udah macam-macam yang didatengin. Sudah, singkat cerita, ini murid pertama, ini murid yang ngajak ke pengajian baru, yang ngajak, itu murid pertama, dia diajak, udah akhirnya dia ikut. Nah, murid pertama dengan gurunya ini clash dan antara pokoknya ini gak usah dipusingin ya, ini cuma cerita aja, didengar ujungnya aja. Ana buat membuka ke dalamnya. Intinya clash, si guru punya nomor dia nih, si gerung, si murid yang pertama punya nomor dia. Jadi murid yang pertama menghasut dia nih. Atau si guru bilang, oh udah dengan jelek-jelekan di dalam WhatsApp. Singkat cerita, WhatsApp dia itu nempel di laptop, diceritakan. Nempel di laptop, kemudian laptop lagi nggak dibawa, dibuka lah sama bapaknya. Dipinjam laptopnya, dipinjam. Entah gimana dibuka sama bapaknya. Semua WhatsApp yang ada itu dibacain satu-satu. Ternyata bapaknya polisi. Dia baru cerita, ternyata bapaknya polisi. Baru cerita kemarin Selasa. Bapak saya polisi, saya cerita. Bacain satu-satu. Semua kata dia, semua chattingan dibaca. Tapi itu bapaknya diem nggak mau. Cuma kesel. Sampai di akhir Agustus, dia cerita akhir Agustus ada sumbu, yang maksudnya ada clash antara bapaknya sama dia nih. Akhirnya meledak semua. Bapaknya ngamuk, dia ribut itu. Ribut sampai bapaknya menyangka bahwa yang menghasut-hasutan itu, pengajian itu menghasut-hasutan, disangka itu pihak dari Dalu atau pihak dari anak. Sehingga semua, kata bapaknya, tinggalin semua pengajian, tinggalin semua majelis. Kata bapak itu, tinggalin semuanya, apapun itu majelis, apapun itu pengajian, tinggalin. Kata bapaknya, tinggalin, karena udah libur gede, tinggal. Karena dia kemudian singkat ceritanya, dia cerita. Anak cuma bilang begini. Ya, dia minta maaf izin kami, bilang apa? Itu biasa itu maksudnya. Yang nggak izin banyak, ini izin juga apa? Cuma memang karena kesian, di ujungnya akhirnya negas. Nah, gue jadi di ujungnya. Walaupun baru orang bukan orang dekat, tapi kenal udah lumayan lama, tapi cuma kesian. Dia bilang gitu. Anda panggil namanya, ente tahu, ente ambil poin nggak dari perjalanan hidup dari lapangan ini? Ente ambil poin nggak? Sampai akhirnya di ujung nggak dapat apa-apa, udah disuruh tinggalin semua bapaknya. Segala sesuatu atas kode luar, ini kode luar juga. Bapak ente ngomel, ente ngaji, disuruh tinggalin semuanya itu kode luar. Cuma ente dapat poin nggak dari perjalanan itu? Nah, bilang, dia bingung. Nah, bilang gini, alhamdulillah Anda sama ente dapat, ente punya semangat, ente kategorinya cerdas ya. Semua manusia itu bermodalkan, dikasih modal sama Allah itu cerdas. Semangat ada, kesungguhan ada, bulgoh ada. Yang kemarin kita bahas apa bulgoh? Modal, duit ada, buat jalan sono, buat hadir sono, ada. Anda bilang yang ente nggak dapat cuma dua. Wasuh batu ustazin, ente nggak punya ustaz. Waktu di zaman ini, dan ente nggak dapat panjangnya zaman dalam belajar. Sedangkan kata Imam Syafi'i, syarat untuk mendapatkan ilmu itu 6: kecerdasan,
Terus kecerdasan, semangat, keinginan, modal, ustadz atau guru, dan juga panjangnya waktu. Bisa. 6 ini harus ada. Cuma 6-6-nya ini kan cuma dapat 4. Nah, bilang gitu. Karena emang dia cerita terus dia ini ya udah anak beber sekali. Jadi dia ngomong biasa sampai menangis. Ente nggak dapat 2, ente nggak dapat ustadz, ente nggak dapat tulus zaman dalam belajar, panjangnya waktu dalam belajar. Apa yang dia dapat? Nah, bilang gitu. Dengan dibanggakan gitu, apa yang dia dapat? Belajar gitu. Berapa tahun yang begitu? Sekarang udah semester 5, berarti dia semester pertama, semester 1 semester 6 bulan. Nah, bilang gitu, berapa tahun begitu? Dapat apa? Anda kacung jempol ente, alhamdulillah, dengan wawasan luas, alhamdulillah. Tapi ini kan tetap apa? 0. Apa asarnya? Apa bekasnya? Apa? Sampai nyangkain bapak saya, orang tua saya sama urusan agama apa? Dalam pemahaman agama itu kurang. Dia bilang begitu. Orang tua saya dalam pemahaman agama itu kurang. Anda juga bilang, ente dapat apa? Ente katanya ngaji tafsir ini, ente dapat apa? Ente katanya datang ke kiai pulang, ke ustaz pulang, ke ini. Ente dapat apa? Anda bilang, orang tua jangan dipikirin. Tugasnya orang tua, kewajiban kita sebagai anak itu hormati. Orang tua itu bisa berada di surga karena anak. Orang tua itu bisa berada di neraka karena anak. Makanya dipikirin orang tua. Sampai dia bisa ngejas orang tuanya seperti itu. Jangan apa? Berkah anakku nanti dapat berkah. Cuma penjelasan guru kita juga bertahan cuma sebatas itu. Ibarat kata air dipercikin di baju kita. Percikan air di baju ada kan? Ada, ya ada, itu berkah. Semenit 2 menit nggak ada bekas. Sama dia juga begitu. Jadi anak karena kesian, sayang, dia nggak support. Apa yang mau dibanggain? Sama kayak kita juga. Apa yang kita mau banggain? Anda bahas, Anda ngomong ke anak-anak pengajian. Ya. Nah, paling enak melihat orang anak pengajian sama gurunya manggut-manggut, sama bapaknya angkat dada, sama orang tuanya angkat dada. Sama itu. Kenapa ngomong gitu? Kenapa sombong? Dilapisi sama iblis, seakan-akan kan orang gitu kan? Dia enak bilang ente dilapisi sama iblis, seakan-akan hal itu semua heboh. Hasilnya kan? Sama kayak kita, heboh. Tapi semua masih sini mau buruk. Pas di rumah, no. Itu yang disayangkan seperti itu. Itu kita jangan sampai begitu. Jangan sampai. Karena juga wanti-wanti kalau ketemu anak yang ngaji, teman ngaji, orang ngaji, jangan pandang sebelah mata. Jangan remehin siapapun orangnya. Hatta kafir, walaupun itu orang kafir, jangan diremehin. Karena kesuksesan orang itu nantinya itu di akhirnya, di akhir meninggalnya. Kalau orang kafir 2 menit sebelum meninggal dia masuk Islam, istimewa tuh orang. Nah kita belum tahu akhir kehidupan kita kayak gimana. Terus mau sombong, nggak bisa. Oke, untuk biar jaga diri kita biar nggak sombong. Kalau kita melihat orang yang lebih besar, katakan pada diri kita, orang ini lebih tua. Paling pertama dia yang menyembah Allah ketimbang kita sebagai muda. Melihat anak yang anak di bawah umur kita, kalau anak yang di bawah kita, anak ini lebih muda. Biar bagaimanapun dia belum bermaksiat kepada Allah, atau belum sebanyak kita maksiatnya. Terus melihat orang yang orang yang nggak paham bermaksiat, kita harus ngomong pada diri kita, orang itu bermaksiat karena nggak paham. Sedangkan saya paham tapi bermaksiat.
sempit. Biar apa itu? Tujuannya biar apa? Biar kita nggak ada di atas. Nggak boleh sombong. Al-kibriya itu ridanya Allah. Kesombongan itu ridanya Allah. Iblis itu manusia yang paling alim, lebih alim daripada malaikat. Iblis yang pertama kali makhluk beribadah pada Allah adalah iblis. Tapi dilaknat. Kenapa? Allah perintahkan untuk sujud pada Nabi Adam, nggak mau, nolak. Mudah-mudahan Allah memelihara kita semua. Amin. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Bizidna ilman wa warzuqna rahmah.